Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Julia Ningsih, nomor absen 12 dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dekarboksilisasi atau DO dan siklus Krebs. Nah, pada dekarboksilisasi oksidatif atau oksidasi pirufat, hasil akhir dari proses glikosis yaitu menghasilkan dua molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Jika selnya membutuhkan energi dan oksigen tersedia di dalam sel, maka akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu proses dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi pirufat, atau reaksi antara dua molekul asam pirufat diubah menjadi 2 asetil KOA atau C2 yang memiliki 2 atom karbon. Satu asam pirufat akan bergabung dengan oksigen dan membentuk 2 molekul CO2 dan membentuk 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NAD. Untuk memasuki dekarboksilasi oksidatif memiliki 2 bahan, yaitu 2 molekul asam pirufat, termasuk akan dilanjut ke proses siklus Krebs menggunakan 2 produk, yaitu 2 molekul asetil KOA. Nah, tahapan selanjutnya yaitu 2 asetil KOA memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat karena dihasilkan pertama adalah asam sitrat. Nah, dilanjutkan dengan siklus Krebs atau siklus asam sitrat yang disebut dengan dimatrik mitokondria. Disebut sitrat sintase, lalu diubah menjadi asam sitrat menjadi isositrat. Menunggu isomernya berubah, maka enzim akonitase saat pengubahan menghasilkan air. Selanjutnya ada asam isositrat yang memiliki 6 atom karbon 1 dari karbonnya. Pengubahan isositrat yaitu ke aketoglutarat bereaksi dengan oksigen sehingga terbentuk 2 molekul CO2 dan terjadi pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh NAD dan membentuk molekul NADH. Pengubahan aketoglutarat menjadi suksinil KOA sama dengan proses dekarboksilisasi oksidatif. Ketoglutarat memiliki 5 atom karbon, sedangkan suksinil KOA memiliki 4 karbon. Satu atom yang berasal dari ketoglutarat bereaksi dengan oksigen sehingga terbentuk 2 molekul CO2 dan terbentuk 2 molekul NADH yang berasal dari 2 molekul NAD. Selanjutnya ada asam suksinil KOA menjadi asam suksinat. Pada proses pembentukan suksinat ini terjadi pelepasan KOA serta diiringi dengan terbentuknya guanosin trifosfat atau GTP yang berasal dari GDP dan GTP. Ini diubah menjadi ATP. Dari suksinat menjadi asam fumarat melibatkan enzim suksinat dehidrayenase dan juga melibatkan FAD sehingga terbentuk 2 molekul FADH. Yang ketujuh selanjutnya proses pembentukan asam fumarat menjadi asam malat melibatkan enzim yang disebut enzim fumarase. Nah,
Yang selanjutnya yaitu pembentukan asani oksaletat. Proses yang terjadi yaitu proses dehidrogenasi dan hidrogen ditangkap oleh NAD sehingga terbentuk dua molekul NADH yang terlibat yaitu enzim malat dehidrogenase. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif atau DO yaitu 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Hasil dari siklus Krebs yaitu 2-ATP, 6-NADH, 2-FADH, dan 4-CO2. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai dekarboksilisasi dan siklus Krebs. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.